Ke C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, beranggotakan Nida Ulasmi, Elsa Irmala, Yusro Torikotik Musla, Sania Sami Aprilia, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Next slide. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, pendekatan ini dalam penerapannya menggunakan strategi, yaitu yang pertama strategi relating atau belajar berkaitan dengan konteks pengalaman nyata. Yang kedua, experiencing, belajar ditekankan kepada penggalian atau eksplorasi penemuan dan penciptaan. Yang ketiga, applying, artinya belajar bila mana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya. Yang keempat, cooperating, belajar melalui konteks komunikasi interpersonal, pemakaian bersama, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu transferring, yaitu belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam situasi atau konteks baru. Pendekatan kontekstual ini menerapkan teori behaviorisme dan konstruktivisme, di mana peserta didik harus menjadikan informasi itu menjadi miliknya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan yang didasarkan kepada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa. Bahasa ini tampaknya tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi lebih luas, yaitu sebagai alat komunikasi. Artinya bahasa ditempatkan sesuai pada fungsinya, yaitu fungsi komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sania. Dipersilahkan. Terima kasih. Yang ketiga ada pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan terpadu ini dapat dilakukan mulai dari teori sedikit, lalu siswa diberikan kesempatan untuk mempraktekkannya dan dikaji ulang secara teoritis. Pendekatan terpadu dikenal dengan pendekatan holistik atau pendekatan world language di sejumlah negara maju. Ciri-ciri pendekatan terpadu, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada anak, memberikan pengalaman pembelajaran langsung kepada anak, dan pemisahan antara satu bidang studi dan bidang studi yang lainnya tidak begitu jelas. Yang keempat, pendekatan proses. Pendekatan proses bertujuan untuk melatih siswa agar dapat saling bekerja sama. Setiap siswa mengerjakan dan dapat saling mengoreksi pekerjaan dengan temannya. Pendekatan proses memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap pra-menulis, tahap menulis, dan tahap pasca menulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ilsa. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode adalah
jalan yang harus kita tempuh dalam rangka memberikan sebuah pemahaman terhadap murid tentang pelajaran yang mereka akan pelajari. Metode sangat berpengaruh besar dalam pengajaran. Dengan metode nilai bisa baik atau bisa buruk. Dengan metode pula, tepat untuk memahamkan murid mendapatkan metode yang tepat bertujuan pembelajaran. Hal ini sama dengan ungkapan Pranowo, menjelaskan metode adalah analog dengan jalan yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Dan kedudukan metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan ini biasanya melibatkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Apabila metode dipakai dengan baik, maka hasilnya akan berdampak pada mutu pendidikan yang baik. Namun jika metode yang dipakai tidak baik, maka hasilnya pun akan berakibat dengan mutu pembelajaran yang tidak akan baik. Contoh kegiatan metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu misalnya dalam pembelajaran teks deskripsi, kayak dengan cara mendengar atau membaca teks deskripsi, siswa menuliskan struktur teks deskripsi yang didengar dan dibaca dengan benar. Dengan mendengar atau membaca, siswa menyebutkan ciri-ciri kebahasaan. Dengan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran mengenai teks di atas, dapat menggunakan metode demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Linguistik jenis metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada metode ceramah. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menganggap sebagai metode belajar mengajar yang mudah digunakan. Yang kedua, metode diskusi merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih untuk mencarikan suatu masalah. Metode sumbangan saran, yang sering pula disebut pengumpulan gagasan, salah satu jenis metode diskusi sebenarnya. Yang keempat, metode simulasi, berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Yang kelima, metode demonstrasi, merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Yang keenam, discovery inquiry, yang menitik beratkan pada belajar individual, manipulasi objek, serta eksperimen yang diambil siswa sebelum ia mengambil kesimpulan dan menyadari suatu konsep. Metode khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama metode terjemahan, yang kedua metode audiolingual, yang ketiga metode komunikatif, yang keempat metode struktural analisis, yang kelima metode produktif, 6 metode langsung, dan ketujuh metode partisipatori, yang kedelapan metode membaca, yang kesembilan metode kuantum, dan ke-10 metode pembatasan bahasa, 11 metode bibahasa. Saya kembalikan ke Mbak Neda lagi. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Mas Yusro. Dipersilakan. Model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran bahasa Indonesia adalah berupa pedoman atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di situ siswa diharapkan mampu menguasai, memahami, dan dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Berikut adalah beberapa contoh model pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat kita pahami. Model pembelajaran membaca. Kegiatan membaca berpikir terarah, atau model direct reading thinking activity. Kegiatan membaca berpikir terarah ini, siswa melewati 3 fase terhadap membaca. Tahap membaca, pasca membaca. Pada tahap membaca, siswa diberi lembar prediksi seperti kolom terbukti dan tidak terbukti, atau benar atau salah. Menentukan tujuan membaca.
apakah terbukti prediksinya atau tidak. Tahap membaca, siswa diminta membaca suatu teks, dia nyaring, membaca tanda pada lembar klarifikasi pada lembar prediksi, dan menentukan beberapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan isi bacaan. Pasca membaca, membandingkan isi prediksi dengan isi teks yang sebenarnya, menganalisis daftar prediksi, dan menilai beberapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan isi bacaan. Model KWL. Model KWL adalah salah satu strategi pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca. Strategi KWL terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah K, what I know, apa yang saya ketahui, maka what I want know, learn, apa yang ingin saya pelajari, dan langkah L, what I learn, apa yang telah saya pelajari. KWL dikembangkan dan diuji terapkan untuk mengetahui kerangka kerja guru guna mengetahui kemampuan siswa. Model Purple. Model Purple merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Simpson yang dirancang untuk membantu siswa dalam merencanakan secara aktif, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran, mempelajari proses-proses yang berbelit-belit dalam persiapan ujian esai, menggunakan proses menulis untuk mempelajari isi bacaan. Model ECOLA. Menentukan tujuan komunikasi, siswa diminta berdiskusi untuk menemukan tujuan membaca kecakapan hidup yang diharapkan, seperti gemar membaca, cepat menentukan ide, kritis dalam berkenalan, kritis bertanya dan menanya. 2. Model pembelajaran mendengarkan. Pada model pembelajaran ini melatih dan mengetahui pendengaran dan ingatan siswa yang meliputi retelling story, berbisik berantai, model menyimak secara langsung, direct learning activities DLA. Dan menyimak secara langsung ini adalah suatu model pembelajaran untuk menentukan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam menyimak. Lalu memperluas kalimat, menyiapkan cerita. Model pembelajaran menulis. Kemampuan menulis syaratnya kaitannya dengan kemampuan membaca, tetapi menulis cenderung diabaikan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu model brainstorming, model brainwriting, model countable, model prompt, model sugesti imajinasi. 4. Model pembelajaran berbicara. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran keterampilan bahasa yang memerlukan waktu yang lama dan akan menjadi membosankan. Oleh sebab itu, guru harus menyusun pembelajaran secara menarik. Di antaranya yaitu listening time, model in the news, dan model apa dan siapa saya. Saya kembalikan ke Mbak Nida. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes